Assalamualaikum. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you fine and stay healthy. Okay, today we will learn about chapter 2. Untuk video lengkapnya, simak video berikut ini. In 6 meeting today, we will learn about chapter 2. In chapter 2, we will learn about stating capability. Pada pertemuan ini, pembelajaran kita hari ini sesuai dengan kompetensi dasar nomor 3.2 dan 4.2. Stating capability. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Pola umum atau rumus yang kita gunakan menggunakan subject plus can plus verb 1. Diperhatikan ya, can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Example, they can play guitars. Setelah can, di situ ada kata play. Itu menunjukkan bahwa setelah can diikuti oleh verb 1. Contoh selanjutnya, fathers and I can swim very well. Sudah jelas ya, setelah subjek berupa father and I, kemudian diikuti can, diikuti swim sebagai verb 1, dan diikuti adverb berupa very well. Cannot or can. Cannot atau can digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Example, contoh, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Next example, mother can run fast, yang artinya ibu tidak bisa berlari cepat. Untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, maka can diletakkan di depan kalimat. Example, can he sing a song? Di mana pertanyaan yang di depan kalimat berupa can, yang artinya bisakah, maka jawaban dari pertanyaan itu biasanya yes or no. Jadi untuk pertanyaan can he sing a song, jawabannya bisa yes he can atau no he cannot. Selanjutnya, menggunakan can dengan question words atau 5W1H. Contohnya, what can I do for you? Why can you come to my house? How can you fly a kite?
dan lain sebagainya. Jadi, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa can bisa diletakkan bersamaan dengan question words yang berupa 5W1H. Seperti pada contoh, what can I do for you? Setelah what sebagai question words bisa diikuti can, setelah itu diikuti subject dan kalimat do for you. Begitu. Selanjutnya kita bahas could. Could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan atau polite, bukan bentuk past. For example, Santi could walk 20 kilometers away. The policeman could arrest the criminal. Danny could not dance. Selanjutnya, be able to. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas. Be yang terdiri atas am, is, are, atau was dan were dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Pola umum yang digunakan adalah subject diikuti be able to diikuti verb 1. Contoh, she is able to finish the job herself. Tony and Tini are able to collaborate. Untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan dapat ditambahkan not setelah to be atau be. Contohnya, we are not able to continue the journey. Ita is not able to come on time. The dog is not able to overtake the cat anymore. Selanjutnya, untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif, be diletakkan di depan kalimat. Contohnya, is Uncle Ben able to make a delicious cakes? Seperti biasa, ketika be berada di depan kalimat tanya, maka itu artinya apakah. Sehingga jika kalimat tanya yang berarti apakah, maka jawabannya adalah yes or no. Sehingga untuk pertanyaan ini kita bisa menggunakan jawaban yes he is atau no he is not. Contoh selanjutnya, are they able to compete in international level? Jawabannya bisa yes they are atau no they are not. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk pembelajaran hari ini dicatat di buku tulis, dipelajari lagi semuanya. Setelah itu, jika ada kesulitan baik dalam arti ataupun susunan pola umum yang lain, bisa langsung chat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.